Selamat jumpa di UC Onliner. Salam entrepreneur. Ya, saya kira bicara tujuan dalam bisnis kan mencari keuntungan kan. Nah, sebenarnya buat saya pribadi, saya tujuan berpolitik juga sama, mencari keuntungan. Tapi bukan keuntungan berpribadi. Iya, nggak ada orang nggak untuk keuntungan pribadi. Cuma Anda ambil keuntungan pribadi merugikan keuntungan orang atau tidak. Misalnya contoh, saya kenapa masuk ke politik? Saya sadar betul sebagai pengusaha yang bisa dapat keuntungan, saya nggak bisa membantu semua orang miskin. Kalau orang miskin kita bantu 500 ribu, 1 miliar 2.000 orang habis. Itu yang Bapak saya katakan. Kampung saya aja bisa 9.000 orang, kurang 7.000 nanti. Lagipun saya nggak punya uang 1 miliar untuk bantu orang. Orang sakit datang, mau sekolah datang, semua pakai uang dompet saya. Tapi kalau saya bikin sistem di pemerintah, saya otomatis bisa membantu semua orang miskin, bukan pakai uang saya. Saya bisa memberikan jaminan kesehatan, jaminan pendidikan. Artinya apa? Saya bisa mewujudkan keadilan sosial. Keadilan sosial sebagai pengusaha nggak bisa saya lakukan. Kalau pengusaha tentu mencari keuntungan sebanyak mungkin dengan biaya sekecil mungkin. Tapi kalau kita di politik, kita hanya berpikir bagaimana keadilan sosial bisa kita wujudkan pada rakyat. Itu targetnya. Nah, jadi saya punya target itu. Tentu saya secara pribadi, saya hemat uang, saya digaji, tidak keluar uang, bisa menolong orang. Jadi sama, semua itu pasti ada dasarnya untung. Nggak ada orang bekerja tanpa untung. Cuma motivasi untung Anda itu apa? Ini harus dilihat. Jadi saya mau cari untung di pemerintah. Iya, saya dapat gaji, nolong orang nggak pakai uang saya. Tapi kalau saya cari untung dengan korupsi, nggak bisa. Dengan 1 miliar saya nggak bisa nolong orang banyak. Tapi dengan jadi pejabat, saya bisa gunakan ratusan miliar untuk membuat semua orang punya penghasilan seperti itu. Jadi prinsipnya semua sama sebetulnya. Ada keuntungan yang bisa memotivasi Anda untuk berusaha sebetulnya gitu. Nah, itu prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip juga sama kan. Sekecil mungkin uang untuk bisa dapatkan keuntungan besar. Nah, pemerintah juga sama. Ada pembelian barang harus tekan sekecil mungkin korupsi. Memperbesar penghasilan potensi pajak yang ada. Pembelian barang semua mesti tepat. Pengeluaran uang mesti tepat. Karena semakin pintar Anda mencari, kalau tidak bisa pintar hemat, Anda juga nggak ada guna. Jadi dalam dunia bisnis, yang lebih guna tuh pintar hemat gitu. Kalau Anda pintar hemat, pasti Anda bisa cari gitu logikanya. Nah, prinsipnya harus kita punya juga dalam sistem politik kita. Kita harus berani sehemat mungkin, tapi kita tanamkan pengajaran. Ini kan brand yang kita tanamkan. Yang saya lakukan itu apa? Misalnya saya dalam kampanye, saya tidak pernah mau nyokok-nyokok orang dengan uang. Anda minta 5.000 pun pulsa handphone, saya akan tolak mentah-mentah. Ya. Makanya saya betul-betul hanya mau yang milih saya adalah orang yang sadar bahwa Anda sedang memilih orang yang bersih, transparan, dan profesional. Kalau ada yang lebih bersih, transparan, profesional dari saya, ya kamu jangan pilih saya. Dan saya juga buat apa jadi pejabat kalau ada yang lebih baik daripada saya. Kalau saya masih mau jadi pejabat, berarti saya bohong. Nah gitu, jadi semua tujuannya jelas. Dan ini kepercayaan ini perlu kita tanamkan kepada rakyat bahwa saya terpaksa, tanda kutip, harus masuk ke politik karena situasi sekarang tidak ada orang yang mau bekerja untuk menolong kita. Ya kalau Anda tertarik, ya sama-sama kita berjuang bersama. Nah, ini prinsip yang harus kita tanamkan kepada semua pemilih kita. Ya sama seperti produk. Boleh produk banyak, kalau kita bilang bisnis, tapi kita tanamkan hanya produk kami yang pelayanan after purna jualnya dengan baik. Hanya produk kami yang bisa seumur hidup Anda masih Anda pakai. Nah, itu sama kita tanamkan gitu. Nah, tapi kita juga mesti berani mengakui kalau ada produk lebih baik, kita tidak menipu orang bahwa harus beli produk saya, itu nggak baik atau memfitnah orang. Nah, dalam politik juga sama. Ketika ada yang lebih baik dari saya, ya saya bilang pilih dia, jangan pilih saya. Lagipun saya juga untuk apa masuk ke bisnis ini kalau sudah ada orang lakukan. Sama kalau Anda berproduk, Anda menjual produk. Kalau bisnis Anda sudah ada yang lakukan lebih baik dan Anda tidak sanggup untuk melawan dia, ya Anda kenapa mesti ngotot di bisnis itu? Anda jual bisnis Anda pindah ke bisnis yang lain dong. Berarti Anda sudah tidak bisa lagi berkompetisi. Nah, sama juga dalam dunia politik. Cuma bukan untuk berkompetisi. Dalam arti kata bagaimana targetnya mewujudkan keadilan sosial. Kalau udah ada yang mewujudkan, ya untuk apa Anda ngotot? Berarti Anda bohong. Kalau Anda harusnya Anda senang kan? Ada orang yang bisa mewujudkan keadilan sosial tanpa Anda mesti bekerja. Ya Anda jadi orang biasa saja gitu. Jadi prinsip seperti itu. Terima kasih atas perhatian Anda, UC Onliner. Salam entrepreneur.